Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ibu tanya sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah pada sarapan belum tadi pagi? Sudah. Belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Sudah semua sarapan? Sudah. Good job, pinter. Setiap pagi kita harus sarapan. Kenapa? Supaya tubuh kita menjadi kuat dan kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Oke, sebelum mulai, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa kita harus berdoa? Supaya pelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Oke, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Maju ke depan sini, Kak. Tolong. Siap. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya kita ada pembiasaan pagi, yaitu membaca surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Hafal semuanya? Hafal. Oke, ayo kita mulai. Pimpin ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sekarang ibu mau tanya, hari ini ada nggak yang tidak masuk teman-temannya? Anissa, nah hari ini pembelajaran pada hari ini ibu mau menerapkan kesepakatan kelas kita. Salah satunya yaitu bersikap baik dan menghargai sesama manusia. Jadi artinya apa? Di saat ada orang lain yang sedang berbicara, baik itu ibu guru atau teman-temannya, saat berbicara kita harus bagaimana? Kita menghargai dan mendengar. Selanjutnya sebelum kita mulai lanjut pelajaran, kita ada pembiasaan pagi, yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagunya Garuda Pancasila. Hafal semua? Oke, ayo kita nyanyi. Semuanya bisa bangun. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Oke, kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme, agar kita mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada pembiasaan tepuk dan nyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo Rahil pimpin ke depan. Yang tepuknya dulu ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, selanjutnya Lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah. Sekarang ibu mau tanya ke anak-anak, saat di kelas 5 sebelumnya, ya kan, kalian pasti sudah pernah belajar yang namanya organ vital pada tubuh manusia, ya enggak? Ya. Oke, ibu mau
organ vital itu apa saja? Ada yang dari atas sampai bawah, ada nggak organ vitalnya? Mulai dari atas. Nah, tapi kenapa kita nggak bisa lihat? Kita nggak bisa lihat atau kita kalau terbentur apa-apa masih nggak apa organ vital kita? Karena adanya apa? Adanya Nah, pada hari ini kita akan belajar yang namanya sistem gerak manusia, atau kita akan belajar rangka tubuh manusia dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami pengertian dari rangka, bagian-bagian rangka, dan fungsi rangka tubuh pada manusia. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia serta dapat mengidentifikasi fungsi rangka tubuh manusia, serta kalian dapat membuat sebuah karya nih nak tentang bagian-bagian tubuh manusia serta fungsi rangka tubuh manusia. Nah, apa manfaatnya? Manfaat kita belajar rangka tubuh pada hari ini adalah agar kita mengetahui nih nak bagaimana sih penggunaan tulang, bagaimana penggunaan rangka tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, atau untuk olahraga, berjalan, ataupun mengangkat barang sesuatu. Nah, hari ini nanti kita ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, nanti Ibu akan mengambil 3 aspek penilaian untuk kalian. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti Ibu akan menilai kalian melalui diskusi kelompok. Kalau untuk yang aspek pengetahuan, akan Ibu nilai tentang bagaimana sih kalian menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, atau bagaimana menjawab dari soal-soal dari masalah yang Ibu berikan pada saat nanti kegiatan pembelajaran. Untuk keterampilan, nanti Ibu nilai berdasarkan kreativitas kalian dalam mengerjakan diskusi kelompok. Dari kita semangat, Ibu mau kita tepuk semangat dang dingdung dulu. Bisa? Bisa. Tepuk semangat dang dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Tapi jangan bikin kalian pusing ya. Di sini ada masalah. Ibu mau tanya, kenapa kita bisa berdiri tegak? Ada tulang. Kalau kita nggak punya tulang, kita bisa berdiri nggak nak? Terus badan kita bakal kayak mana? Kayak gini. Kalau cuma tiduran aja nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, ya nggak? Nah, sekarang Ibu ada lagi satu kasus. Oke, jadi di sini ada sebuah masalah. Budi bermain bola bersama temannya ya di lapangan. Nah, lalu tidak sengaja nih ketika Budi menendang bolanya melambung mengenai dadanya si Andi. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu nak, di dalam dada ya terutama itu terdapat yang namanya organ vital seperti jantung, lalu bagaimana kondisinya Andi setelah terkena bola itu nak? Apakah organ vitalnya nggak apa-apa atau bagaimana? Kira-kira bagaimana? Organ kita jadi rusak nggak kalau kena bola? Tidak. Nah, inilah yang akan menjadi permasalahan yang akan kalian mencari pemecahannya, yang akan kalian cari jawabannya. Nah, di sini kalian sudah Ibu bentuk kelompok ya sesuai dengan gaya belajar yang telah Ibu lakukan asesmen diagnosis di awal sebelumnya. Jadi di sini kalian sudah Ibu kelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Ada yang gaya belajar visual ya, lalu ada kelompok audio visual, lalu ada kelompok anak-anak kinestetik. Nah, jadi di sini di setiap kelompok yang udah Ibu bagi sebelumnya, itu kalian menjadi seorang detektif. Tahu detektif? Tahu detektif ya? Jadi kalian harus melakukan penyelidikan. Kalian harus memecahkan masalah ini. Ya, jadi detektif, kalian mencari nih bagaimana pemecahan masalah ini dengan cara melakukan penyelidikan. Untuk membantu kalian penyelidikan kalian, membantunya biar tahu nih jawabannya bagaimana, Ibu ada sebuah video tentang sistem gerak manusia. Kita perhatikan video berikut ini.
Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada video ini kita membahas materi tentang sistem gerak manusia. Yuk langsung kita mulai. Kita dapat bergerak karena tubuh memiliki sistem gerak yang tersusun atas tulang dan otot. Tulang-tulang pada tubuh manusia membentuk rangka tubuh. Tulang itu sebenarnya merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan bila ada otot dan persendian. Lalu otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Dengan adanya tulang dan otot, kita mampu bergerak sesuai dengan tentunya ya. Rangka memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Fungsi rangka pada tubuh manusia adalah yang pertama membentuk dan menegakkan tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, tulang belakang menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang keempat, rangka juga melindungi organ-organ penting seperti tengkorak melindungi otak, indera penglihatan, indera pendengaran, dan saluran pernapasan bagian atas. Tulang leher melindungi tenggorokan dan kerongkongan. Tulang belakang melindungi saraf dan sumsum tulang. Tulang dada dan tulang rusuk melindungi paru-paru, sebagian alat pernapasan, dan jantung. Tulang panggul melindungi alat pencernaan dan alat reproduksi. Selanjutnya kita akan mempelajari susunan rangka manusia. Susunan rangka tubuh manusia dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, tulang penyusun tengkorak. Yang kedua, tulang penyusun rangka badan. Dan yang ketiga, tulang penyusun anggota gerak. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak bagian berikut ya. Oke, ada satu lagi videonya tentang fungsi rangka pada tubuh manusia. Rangka bagi manusia, fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Kalian sudah melihat tayangan video tentang apa nak? Tentang fungsi rangka. Ada apa lagi tadi yang pertama videonya? Bagian-bagian rangka tubuh manusia. Nah, bagian rangka pada tubuh manusia itu ada bagian apa aja sih? Ada berapa bagian tadi? Ada dari atas. Bagian atas yaitu tulangnya. Tadi kita ada video tentang pengertian rangka. Rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Selain itu, rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala yang disebut dengan tengkorak. Jadi kalau disebut kalian sering melihat tengkorak itu bukan tengkorak yang satu, bukan tulang yang satu badan. Tapi tengkorak itu cuma merupakan bagian kepalanya manusia. Tulang kepala manusia disebut dengan tengkorak. Nah, lanjut ada bagian tengah atau bagian rangka badan. Mulai dari atas pundak sini sampai di bawah pinggul tulang selangkah. Itu disebut dengan rangka badan. Nih, ibu punya contohnya. Ini disebutnya apa? Disebutnya rangka. Inilah rangka tubuh manusia. Jadi badan kita kalau dibuka dalamnya, kalau kita nggak ada kulitnya, seperti inilah, hanya berupa tulang. Nah, tulang inilah, rangka inilah yang memberikan bentuk tubuh pada kita manusia. Kemudian fungsi rangka ada 7 di sini, yaitu apa? Yang pertama, memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Tubuh kita bisa berdiri tegak, tubuh kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa berolahraga karena adanya rangka, karena adanya tulang yang dibantu kerjanya oleh otot dan sendi. Nanti kita belajar di selanjutnya itu ya. Nah, dari sini tadi ibu tanya lagi kembali ke kalian, ini namanya apa? Rangka. Rangka merupakan apa? Tulang. Susunan tulang. Rangka dibagi menjadi berapa bagian? 3. Berapa bagian? 3. Apa saja? Rangka badan, rangka anggota. Fungsi rangka salah satunya untuk apa? Memberi bentuk
tubuh. Lalu apa lagi? Melakukan aktivitas seperti olahraga, berjalan, berlari. Lalu apa lagi fungsi rangka? Oke, sekarang kita lanjut untuk melakukan penyelidikan masalah yang tadi awal Ibu berikan. Semangat, Ibu punya lagu sistem rangka. Tahu? Tahu. Nah, dari sama-sama baca. Ayo kita belajar sistem gerak manusia terbagi dari 3, atas, tengah, dan bawah. Atas sebelum malam dari bagi gorengan. Pipis, pipis, atas dan bawah. Berikan semua keadaan yang rusuk. Tangan atas mengambil tulang belakang dan bersama pergelangan tangan dan telapak tangan. Kaki, jari, jari tangan namanya. Oke. Oke, di sini Ibu punya LKTD atau tugas kelompok. Sudah Ibu buat sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 yaitu kelompok visual. Untuk kelompok visual, Ibu berikan tugas yaitu menghubungkan bagian-bagian tulang. Kalian menghubungkan, menarik garis antara gambar tulang dengan namanya, ya. Jadi Ibu kasih ada 3 bagian rangka, mulai dari tengkorak, rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kalian tarik garis, hubungkan. Rangka ini, tulang ini namanya apa? Tulang ini namanya apa? Bisa? Perhatikan lagi ke depan. Untuk yang kelompok auditori atau kelompok yang senang dengan penjelasan, di sini Ibu memberikan tugas kalian. Ibu minta untuk membuat peta konsep, ya, menggunakan karton dan sudah Ibu siapkan. Kalian membuat peta konsep tentang pengertian rangka, tentang bagian-bagian rangka, dan tentang fungsi rangka pada manusia. Nah, untuk kelompok 3, kelompok audi, kelompok kinestetik, karena kelompok kinestetik ini senang dengan mempraktikkan ya secara langsung. Di sini Ibu buat kelompok 3 itu untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan secara sederhana tentang fungsi rangka manusia, ya. Jadi kalian demonstrasi ke depan nih, fungsi rangka itu apa aja, bisa. Jadi kalian rembukan dalam kelompok berdiskusi untuk menentukan siapa yang mau memperagakan fungsi A, siapa yang mau memperagakan fungsi B. Kalian buat nih perannya bagaimana, bisa. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan tugasnya masing-masing. Dikerjakan dengan baik dalam kelompoknya, diskusikan dengan kelompoknya, dan nanti akan kita presentasikan bila sudah selesai. Oke, mulai dari kelompok. Kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Ini ditempelkan, yang nanti dilem. Ya, yuk semua bekerja. Semua. Nah, kelompok yang ini kalian nih. Misalkan yang pertama nih, fungsi yang pertama kan ada menopang dan itu. Jadi siapa yang mau nah, ada yang lari, ada yang main bola, atau main basket, gitu nggak apa-apa. Bebas sesuai ide kalian, ya. Ini juga bisa kelompok ini namanya, kelompok 3, kelompok ini juga bisa. Ada yang pegang ini, ada yang pegang itu, ada yang pegang ini untuk membantu menjelaskan, ya. Ini waktu alat bisa dimakan apa? Yang mulai ada di sini. Sekarang sebelum kita presentasi, Ibu mau kita ice breaking dulu nak. Tahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perencanaan sistem rangka manusia. Ayo lanjutnya. Cerita. Mulai dari atas yaitu tengkorak manusia. Ada yang namanya tulang hidup, tulang rangka bawah, tulang mata, terus tulang rangka atas, lalu tulang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum. Halo. Pengertian rangka lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 yang terakhir maju. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rangka manusia dan mendemonstrasikan fungsi rangka manusia. Yang kedua, mendukung pergerakan. Oke, ada Rangkuan rangka berfungsi sebagai sisi tumbuh bagi otot-otot melekat pada tulang dan berkontraksi untuk menggerakkan. Penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok sudah melakukan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Bagus, baik-baik, sudah berani untuk menunjukkan hasilnya dan sudah berani untuk mencoba. Tepuk semua. Nah, sekarang ya tambah semangat lagi, coba ya kita tepuk semangat dalam dinding dulu. Oke lagi ya, tepuk semangat dalam dinding. Oke, sekarang dari tadi yang sudah kalian presentasikan, sudah kalian diskusikan, kira-kira permasalahan yang kembali kita ke awal ya. Kembali ke awal permasalahan yang tadi Bu kasih. Permasalahannya siapa? Permasalahan si Budi dan Nani. Kira-kira bagaimana jawabannya, Nak? Kira-kira kenapa saat dada Anji terkena bola itu nggak apa-apa organ vitalnya, Nak? Karena adanya apa? Karena adanya tulang. Atau karena adanya? Karena adanya rangka bagian apa, Nak? Rangka bagian dada yang melindungi organ. Sekarang Ibu tanya, di bagian dada itu ada rangka apa, Nak? Tulang apa nih yang melindungi jantung? Itu tulang apa? Yang bentuknya begini. Tulang apa disebutnya? Tulang apa? Tulang rusuk. Ada tulang rusuk yang melindungi organ vital pada manusia. Makanya saat si dada Andi terkena bola, organ vitalnya aman, tidak kenapa-napa. Hanya dadanya yang sakit atau nyeri setelah terkena tendangan bola. Nah, oke, hari ini sampai sini pelajarannya. Kira-kira sudah paham belum? Sudah. Paham belum? Sudah. Jadi ada apa, Nak, tentang rangka kita? Rangka itu apa? Rangka itu apa? Rangka itu merupakan susunan tulang yang membentuk tubuh manusia. Sehingga manusia bisa apa? Bisa apa? Bisa berdiri lalu bergerak lagi, lari. Kalian Ibu sudah merasa senang, kalian sudah berani untuk mencobanya ya. Sudah ada yang berani untuk menghubungkan gambar, sudah ada yang berani untuk mendemonstrasikan langsung ya. Lalu sudah ada lagi yang berani untuk membuat peta konsep tadi ya. Kelompok ini sudah jadi dari hasil diskusi kita terjawablah masalah yang muncul di awal pembelajaran tadi. Oke, sekarang di sini Ibu punya evaluasi. Ya, Ibu punya evaluasi yang harus kalian kerjakan tentang materi kita pada hari ini. Nah, sambil kalian mengerjakan evaluasi, Ibu mau tanya, ada yang belum paham nggak, Nak?
Ada yang belum paham tentang rangka? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Berarti kalau sudah paham bisa nih mengerjakan evaluasi dulu. Oke. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Nah, sekarang Ibu mau kita melakukan refleksi dari yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang kah atau biasa aja kah atau sedih atau nggak semangat? Ya, coba tempelkan ke sini pakai kertas tadi Ibu bagikan. Ya, lagi ke sini Ibu bagikan. Yuk maju ke depan tempelin satu-satu. Yuk, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran hari ini? Gimana? Perasaan kalian hari ini semuanya alhamdulillah merasa senang ya dalam pelajaran hari ini ya? Senang ya? Oke, jadi Ibu mau tanya, kesimpulan yang kita dapat setelah pembelajaran hari ini apa? Ayo, ada yang berani menyampaikan kesimpulannya? Ada yang berani? Rahil apa kesimpulannya? Kita hari ini belajar apa Rahil? Kita berapa? Iya, yang fungsinya untuk apa Rahil? Untuk menopang tubuh dan melakukan aktivitas. Lalu Ibu tanya, Safa Ibu tanya, rangka dibagi menjadi berapa bagian Safa? 3, mulai dari yang atas apa namanya? Tengkorak. Untuk pertemuan selanjutnya tentang kipas, kita akan belajar mengenai otot dan sendi yang membantu dalam rapat tubuh manusia. Oke, sampai sekarang masih ada yang bingung nggak? Masih ada yang bingung nggak? Sudah paham semua? Sudah. Jadi penting nggak adanya si rangka tubuh manusia itu penting nggak? Kalau kita nggak punya rangka, kita bisa melakukan aktivitas nggak? Kita bakal kayak mana kalau kita nggak punya rangka? Kayak Jerry, cuman bisanya apa di bawah tiduran aja, nggak bisa gerak-gerak, tangan kita letoy, loyo, ya nak ya? Sampai sini paham, oke? Ya, semangat, masih semangat? Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, peralatannya bisa disimpan, alatnya bisa disimpan, dibereskan, lalu kita mau berdoa dan pembelajaran pun selesai. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini anak-anak. Ibu senang kalian semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan. Jangan banyak bermain. Oke? Paham? Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.